Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NPM 212151054 dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Video yang saya akan tampilkan yaitu mengenai pemaparan Quran Surat Al-Kahfi. Di sini saya akan memaparkan tentang pendahuluan, asbabun nuzul, dan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Quran Surat Al-Kahfi merupakan surat dalam urutan ke-18 dalam susunan surat-surat dalam Al-Quran dan terdiri dari 110 ayat. Termasuk dalam golongan surat-surat Makkiyah. Quran Surat Al-Kahfi artinya gua, dan Ashabul Kahfi artinya penghuni gua. Konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi yang mengandung unsur iman dan keutamaan. Yang pertama yaitu kisah pertama menceritakan tujuan pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Dicyanus yang kejam dan melarang rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat Al-Kahfi menceritakan Sohibul Janatain, seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari bahwa Khidir lebih pintar darinya. Dan yang terakhir, surat Al-Kahfi juga bercerita tentang Dzulkarnain yang berarti pemilik dua tanduk. Nah, dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu asbabun nuzul Quran Surat Al-Kahfi. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul Surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy yang ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tetapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun sampai tiba saatnya, sesuai yang dijanjikan Nabi belum juga mendapat wahyu, bahkan hingga 15 hari sehingga membuat geger kota Mekah. Namun di tengah kesedihan yang dalam, Jibril akhirnya membawa surat Al-Kahfi. Karenanya ada kalangan menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi, terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. Lalu selanjutnya keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama ada disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mendapat ampunan dosa, yang ketiga terhindar dari fitnah dajjal, dan yang keempat terhindar dari gangguan-gangguan setan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya keutamaan membaca surat Al-Kahfi ketika dibaca pada hari Jumat adalah mendapat cahaya dari Allah. Keistimewaan ini jelas terkandung dalam hadis-hadis sahih seperti berikut ini. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Lalu hadis yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Dari kedua hadis tersebut sudah jelas bahwasannya ada keutamaan di balik pembacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat ini, di mana akan ada cahaya Allah yang menyinari diri kita ketika membaca surat Al-Kahfi ini. Bahkan cahaya ini akan terus menyinari sampai hari Jumat selanjutnya.
Cahaya yang dimaksud ini bukanlah perihal cahaya yang seringkali kita lihat. Namun, cahaya ini merupakan bentuk prase dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Lalu, penjelasan yang kedua tentang mendapat ampunan dosa diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." Pada dasarnya, setiap manusia pastinya tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, bahkan bukan tidak mungkin bahwa dosa dan pahala yang kita miliki lebih banyak jumlah dosanya. Namun, Allah memberikan banyak peluang dan juga cara agar hambanya bisa lepas dari dosa-dosanya tersebut. Meskipun begitu, hal ini harus dilakukan dengan sangat tulus dan ikhlas, dibarengi juga dengan sholat taubatan nasuha yang sungguh-sungguh, berdoa dan memohon ampun, lalu tidak melakukan dosanya kembali di kemudian hari. Lalu, pembahasan yang ketiga mengenai terhindar dari fitnah Dajjal. Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Lalu pembahasan yang keempat mengenai terhindar dari gangguan-gangguan setan. Banyak sekali riwayat yang disebutkan. Salah satunya seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mardawayh dari Abdullah bin Mughaffal, yang jika dirangkum mengatakan bahwa rumah yang sering dibacakan surat Al-Kahfi maupun surat Al-Baqarah tidak akan dimasukkan setan hingga sepanjang malam itu. Lalu yang selanjutnya yaitu pembacaan Quran surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibata anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba id awa fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.